Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah tema percaya dan mempercayakan. Tentu maksudnya adalah kita percaya kepada Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu berdaulat. Kalau sampai di sana saja kita bisa menemukan dalam banyak ayat di Alkitab, ya setan-setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berhenti di sini, apa bedanya kita pun dengan iblis, dengan setan? Justru melalui tema pada saat ini kita diajak tidak hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat, tapi mempercayakan diri kepada apa yang kita percaya. Nah, inilah secara sederhana boleh kita katakan iman itu di situ. Jadi tidak hanya berhenti percaya, tetapi mempertaruhkan, mempercayakan diri kepada apa atau kepada siapa kita percaya itu. Baik saudara-saudara, kita menyiapkan bahan Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab ini, firman Tuhan ini, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk menyiapkan diri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kesekian kalinya kami diberi kesempatan untuk terus belajar firman-Mu, dan khususnya pada saat ini untuk belajar percaya tetapi juga mempercayakan diri kepadamu. Kami akan belajar dari seorang tokoh besar dalam perjanjian lama, yakni Nabi Elia. Biarlah Engkau yang menolong kami semua, supaya dengan hikmat dari Engkau sendiri kami memahami, mengerti. Kami ditumbuhkan tidak hanya percaya, tetapi berani mempercayakan diri sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menjelaskan bagian firman Tuhan ini tentunya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk konteks kami ini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 9 sampai 18 begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung
dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehoda harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Sampai di sana yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saudara-saudara, bagian ayat yang kita baca ini sesuatu yang menggambarkan kondisi keadaan Elia yang nampaknya sedang dalam pelarian, menghindari dari ancaman pembunuhan yang digagas oleh istri Raja Ahab, Isabel itu. Tentu ada sebabnya kenapa Elia ini melarikan diri, bersembunyi di dalam sebuah gua. Kalau kita mundur sedikit, kisah yang mengawali sebelum Elia menghindar bersembunyi di gua ini, kita akan menemukan sebuah kisah yang sebenarnya kisah yang cukup dramatis, yang menakjubkan. Baru saja Elia di sana mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sang Raja Ahab ini bukan raja yang patut dicontoh, tetapi ia membelakangi Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan, terpengaruh oleh istrinya. Ia menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Akibatnya sudah dapat diduga, rakyat yang dipimpinnya juga banyak yang mengikuti cara hidupnya, cara hidup Raja Ahab ini. Elia tampil di sana, bahkan menantang dengan mengajak untuk bertanding. Baal atau Allah yang disembah oleh Elia yang lebih hebat. Saudara-saudara, pertandingan
Elia melawan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel itu menjadi sebuah kisah yang sangat menarik. Elia menantang nabi-nabi Baal itu untuk mempersembahkan korban lembu, tetapi tidak ada api di sana. Lalu Elia mengatakan, siapa atau Allah mana yang berkuasa adalah Allah yang dapat menghadirkan api menyambar korban itu sampai habis. Nabi-nabi Baal diberi kesempatan lebih dahulu untuk mempersembahkan, memotong korban, memotong lembu itu, lalu menaruhnya di atas tumpukan kayu. Mereka dipersilahkan untuk memanggil Baal, memanggil para ilahnya, agar ilahnya itu datang dalam bentuk api menyambar, melumat habis korban bakaran itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dari pagi, siang, sampai sore, para nabi Baal ini berseru-seru kepada Baal untuk segera hadir dalam bentuk api yang menyambar korban itu. Tapi sampai hampir menjelang petang malam itu, toh korban bakaran tetap ada di sana, tidak ada api. Bahkan sang nabi Elia sempat mengejek, sempat meledek mereka. Ayo, panggil Allahmu itu, Baal itu. Mungkin kamu kurang keras manggilnya. Atau apakah mungkin juga dia sedang ada urusan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, singkat kata, mereka tidak mampu untuk menghadirkan Baal itu, atau Baal tidak ada. Nah, sebaliknya apa yang dilakukan oleh Elia? Sesudah kesempatan diberikan kepada para nabi Baal ini, sekarang Elia tampil. Ia memotong-motong hewan korban, lalu kemudian menaruhnya di tumpukan kayu. Dan kemudian tidak hanya itu, Elia meminta supaya orang-orang yang ada di sana mengguyur korban bakaran itu dengan air. Bukan sekali, 2 kali. Air itu banyak sekali, lalu kemudian menggenangi kayu yang ada di sana. Dan Elia memanggil nama Tuhan, berseru. Lalu di situ kejadiannya dahsyat. Api menyambar habis. Dan kemudian di situ Elia menyatakan, "Lihat, Allah itu berkuasa." Dan dampak dari ini, apa yang sudah dilakukan, maka Elia meminta seluruh rakyat yang ada pada waktu itu menangkap nabi-nabi Baal itu. Nabi-nabi Baal itu kemudian dibunuh, disembelih. Nah, saudara-saudara, ternyata kejadian ini didengar oleh istri Raja Ahab, Isabel. Lalu kemudian Isabel mengatakan, memerintahkan kepada sang suami. Ya, disinilah siapa yang berkuasa sesungguhnya pada waktu itu. Jelas Isabel begitu dominan. Ia meminta Ahab untuk mengerahkan orang menangkap Elia untuk membunuhnya. Nah, kisah itu di situ. Elia kemudian lari menghindar. Saudara-saudara, barangkali Elia mengalami sebuah ketakutan, sebuah tekanan, bisa jadi depresi yang hebat. Ya mungkin berpikir juga, toh aku sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. Perintah-perintah Tuhan itu dilakukan. Bahkan ia harus berhadapan dengan bangsanya sendiri. Dia berhadapan dengan ancaman yang luar biasa itu. Tetapi toh akhirnya sama sekali mereka tidak berubah. Mereka tetap memberontak.
mereka tetap mengejar-ngejar Elia. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini, dalam bagian pelarian ini, kekecewaan, mungkin ketakutan, depresi ini, disitulah sang nabi kembali diingatkan oleh Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Elia ini di dalam pelariannya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Bisa mengalami apa yang dialami oleh Elia. Dalam tekanan, dalam kondisi yang terancam, kita bisa melarikan diri. Lari dari tugas panggilan kita. Saudara-saudara, kita bahkan juga dapat merasakan, kita mengalami hal yang serupa dengan Elia, bahwa hanya kitalah yang bekerja segiat-giatnya, yang bekerja lebih baik, yang bekerja paling hebat dibandingkan yang lain. Tidak ada yang lain yang lebih hebat, aku sudah melakukannya itu. Demikian jawab Elia ketika ditegur, apakah kerjamu di sini? Betulkah bahwa Elia hanya dialah satu-satunya yang masih hidup? Bukankah kalau kita melihat juga dengan objektif, masih ada orang-orang di sana yang masih mempercayai Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menginginkan Elia untuk kembali menjadi nabi Tuhan, untuk mengurapi raja, untuk mempersiapkan penggantinya. Akhirnya kemudian Tuhan menampakkan diri. Kita melihat di sini bagaimana penampakan atau komunikasi yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di situ kita bisa melihat ya, melalui kejadian-kejadian alam yang dibilang dahsyat pada saat itu. Tuhan keluar, katanya ya, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu Tuhan menghampiri. Di situ ada angin besar dan kuat yang membelah gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Peristiwa yang dahsyat. Tetapi Alkitab mengatakan di sana tidak ada Tuhan. Lalu setelah peristiwa angin besar yang membelah, memecahkan gunung itu, kini terjadi gempa. Dalam gempa yang dahsyat pun, di sana dikatakan tidak ada Tuhan. Lalu sesudah itu datanglah api. Api yang baru saja dalam peristiwa yang lalu itu menyambar habis persembahan korban bakaran itu. Tapi di situ tidak ada Tuhan. Nah, gambaran angin badai, angin besar yang dahsyat itu, gempa, api yang seringkali dilambangkan sebagai kehadiran Tuhan, ternyata melalui peristiwa-peristiwa dahsyat ini ternyata tidak ditemukan kehadiran Tuhan, atau Tuhan tidak hadir dengan cara itu. Tuhan tidak hadir dengan cara-cara yang dianggap ideal oleh manusia, yaitu cara yang luar biasa, cara yang spektakuler, cara yang ajaib. Ternyata di situ tidak. Namun selanjutnya kalau kita baca, justru Tuhan hadir melalui angin sepoi-sepoi basah.
Tuhan hadir dalam ketenangan, dalam keheningan itu. Saudara-saudara, barangkali kita juga sering menambahkan kalau Tuhan hadir itu pasti Ia hadir, Ia menampakkan kuasanya dengan cara-cara yang spektakuler, yang ajaib, yang luar biasa. Dan kita lupa bahwa Tuhan hadir bisa melalui apa saja. Bahkan Ia bisa hadir melalui saat-saat hening, gambaran angin sepoi-sepoi itu. Lalu kehadiran Tuhan di sana menyapa kembali seperti pertanyaan utusan Tuhan itu, gitu ya. Firman Tuhan itu yang menanyakan, apa kerjamu di sini? Apa yang engkau lakukan di sini? Kembali Elia menegaskan jawaban yang sama. Aku sudah bekerja segiat-giatnya dan lain sebagainya, tetapi aku sekarang menghadapi ancaman, mau dibunuh. Buat apa aku melakukan ini semua? Tidak ada artinya kalau engkau tidak, ini bahasa saya, kalau engkau tidak menunjukkan kuasamu melalui kehebatanku. Saudara-saudara, di sini kemudian Tuhan mengingatkan kembali, memanggil kembali, menyuruh Elia untuk makan. Lalu kemudian mengembalikan kepada misinya, kepada panggilannya sebagai seorang nabi. Ia dipanggil untuk mempersiapkan, untuk mengurapi raja, untuk mempersiapkan nabi pengganti dirinya. Melalui apa yang dialami oleh Elia, kita juga bisa mempelajari, mengambil hikmat dari kisah ini. Saudara-saudara, jangan merasa bahwa kita setelah melakukan pelayanan ini dan itu, mungkin juga pelayanan yang kita lakukan sepertinya seorang diri, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membackup. Jangan pernah menganggap bahwa hanya kitalah yang paling giat untuk melakukan itu. Lalu ketika kita bergumul menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, sama seperti Nabi Elia ini, yakinlah bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Jangan lupa peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati. Belajar dari sana. Elia, kalau kita lihat, kalau ia sedikit saja belajar, melihat peristiwa yang baru saja terjadi, bahwa Tuhan begitu rupa menyertai dia dengan cara yang ajaib. Bahkan 1 lawan 450 nabi-nabi Baal, ia menang di situ. Oleh karena siapa? Oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, seharusnya juga berdasarkan itu, maka apa artinya seorang Isabel di hadapan Tuhan? Apa artinya seorang Ahab ketika Allah berpihak kepadanya? Dan itu sudah dibuktikan ketika ia melakukan sesuatu yang dahsyat di Gunung Karmel itu. Nah, saudara-saudara, lihatlah juga pengalaman kita. Masa-masa yang lalu hingga detik ini, sampai pada saat sekarang. Yakin dan percayalah bahwa masa yang lalu itu Allah senantiasa menolong menyertai kita. Maka tantangan yang kita hadapi saat ini pun, pastilah Dia tidak akan tinggal diam. Lalu seringkali kita meminta pembuktian itu lewat peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ingat bahwa dalam keheningan itu Tuhan mendapat hadir menguatkan kita, menolong kita, mengembalikan kita
kepada apa yang semestinya seharusnya sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Rasakan dan ciptakanlah saat hening itu. Rasakanlah Tuhan menyapa kita. Mungkin hari ini Tuhan juga bertanya sama seperti Ia bertanya kepada Nabi Elia itu. Apa kerjamu di sini? Betulkah kita segiat-giatnya sudah bekerja untuk Tuhan? Atau barangkali kalimat itu hanya pembelaan buat kita. Nah saudara-saudara, marilah kita lihat dalam kehidupan kita. Tema kita percaya dan mempercayakan diri. Jadi tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai kita, tetapi juga dibuktikan. Dengan cara apa? Kita mempercayakan diri. Di tengah ancaman, di tengah tantangan kehidupan, marilah kita juga berani. Bukan berani mengandalkan kemampuan kita, tetapi berani mempercayakan diri kepada Allah kita. Allah yang terbukti sampai saat ini menolong, menyertai kita. Biarlah dengan keyakinan itu kita boleh melangkah menghadapi berbagai macam tantangan ini dengan kepastian, dengan pengharapan yang utuh bahwa Tuhan akan menolong, menyertai kita. Saudara-saudara, biarlah dengan iman ini kita menghadapi berbagai kesulitan ini. Percayakanlah hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia adalah Sang Gembala yang baik, pasti akan memelihara, menolong kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Untuk setiap kesempatan di mana kami juga boleh belajar firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, supaya kami tidak hanya sekedar percaya, tetapi berani mempercayakan diri kepada Engkau. Tantangan-tantangan yang kami harus hadapi, biarlah dengan keyakinan iman bahwa Engkau memelihara, menolong kami dapat menghadapinya. Tuhan yang menolong juga dalam segenap pergumulan kami. Kiranya kehadiran-Mu dapat terus kami rasakan. Kehadiran-Mu itu memberikan kami kekuatan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya.